Karena waktu This meeting is being recorded. Baik, karena waktu juga kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini kita masih diistiqomahkan untuk mengikuti program Quran Day yang rutin kita laksanakan setiap subuh Ahad, ya, yang diselenggarakan oleh Yayasan Jaziratul Quran Indonesia. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas petunjuk beliau. Bapak Ibu para peserta Quran Day yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum mempersilahkan Ustadz kita menyampaikan tadabbur, tafsir dan pada pagi hari ini, kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mempersiapkan alat tulis, mungkin Al-Quran, dan juga suasana yang mendukung, mungkin bisa mencari tempat yang lebih senyap, supaya bisa lebih fokus untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta Quran Day, sebelum kita mulai, kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi Ustadz? Sudah? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, istiqomahan insyaallah. Amin. Ya, baik, mungkin Ustadz karena waktu, meskipun peserta ini masih sangat sedikit, ya tidak apa-apa, kita karena waktu juga. Falyatafaddal mashkuran wa ma'jura Ustaz. Baik. Syukran, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menghirup udara segar di pagi hari. Dan yang terpenting adalah iman masih terpatri dalam jiwa-jiwa kita, yang dengan keimanan inilah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai pagi kita ini dengan ibadah kepadanya, dengan zikir ketika kita bangun, kemudian yang sempat melaksanakan sholat tahajudnya, lalu dilanjutkan dengan sholat subuh dan zikir setelah sholat subuh, kemudian melanjutkan hari yang berkah ini dengan sama-sama mempelajari, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Maka ini adalah nikmat yang luar biasa, yang sangat besar, yang hanya diberikan
kepada orang-orang pilihannya. Tidak semua dari manusia dapat melaksanakan atau dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan yang seperti ini. Kepada akhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir dan tadabbur kita masih pada surat Al-Fajr. Sekarang masuk pada ayat-ayat terakhir dari surat Al-Fajr. Mulai dari ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beberapa sifat-sifat manusia yang merupakan sifat yang ammaratun bisu, mengajak kepada keburukan dan dosa, tidak memuliakan anak yatim, tidak mengajak untuk memberi makan pada orang-orang miskin dan susah, bahkan memakan harta dengan serakahnya dan cinta kepada harta yang sangat, yang menyebabkan tidak lagi memperhatikan hak-hak daripada harta tersebut, dan disebabkan karena cinta terhadap harta ini sehingga menghalalkan segala cara untuk bisa meraihnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kallah, sungguh, idza dukkatil ardu dakkan dakkan, jika bumi ini diguncangkan dakkan dakka, diguncang dengan seguncang-guncangnya, di mana hal tersebut terjadi silih berganti, berturut-turut. Kita mungkin pernah merasakan bagaimana terjadinya gempa bumi. Mungkin skalanya masih sangat kecil, mungkin skala 4, skala 5 Richter, mungkin skala 7, yang paling besar ya mungkin sampai 9, sampai 10, yang sudah memporak-porandakan bangunan-bangunan yang berada di atas permukaan bumi ini. Itu masih kecil. Dan goncangannya mungkin hanya beberapa detik saja. Hal itu sudah membuat manusia panik, membuat manusia histeris, menangis, dan mungkin saja meninggalkan aktivitasnya. Mungkin kita pernah menyaksikan hal itu. Dan mungkin kita pun juga merasakannya. Ketika terjadi, semua orang panik, lari, berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri, tidak lagi memikirkan orang lain. Padahal ini barulah guncangan yang sangat kecil dibandingkan guncangan yang akan terjadi di hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi ini diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, sehingga menyebabkan bumi ini mengeluarkan isinya yang berat. Menunjukkan bahwasanya bumi ini akan terbelah. Bumi ini akan terbelah dan akan memuntahkan dan mengeluarkan segala isinya.
dan akhirnya akan mengeluarkan mayat-mayat yang telah terkubur baik dalam waktu yang dekat maupun yang waktu yang sangat jauh dari manusia yang pertama. Kepada akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah dipaparkan bagaimana manusia ini cinta kepada dunia dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Seakan-akan kehidupannya di dunia ini tujuannya adalah mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan." Kalau kita menghayati, merenungi bahwasanya dunia ini beserta isinya akan fana, akan hancur, yang dakkan dakka ya, yang tidak tersisa, hancur lebur. Maka apa gunanya kita mengumpulkan harta yang banyak, membangun bangunan yang tinggi menjulang ke langit, besar, luas, memiliki perbendaharaan harta yang banyak, kendaraan, tanah, dan seluruh bentuk harta. Kalau pada akhirnya ujungnya adalah idza dukkatil ardu dakkan dakka. Maka dengan kita menghayati, merenungkan ayat ini bahwasanya apa saja yang ada di atas permukaan bumi ini hancur dan hilang, tidak tersisa, dan manusia tidak akan membawanya dalam alam kuburnya dan juga di hari akhirat, maka hal ini akan bisa mengantarkan seseorang kepada sikap zuhud kepada dunia. Zuhud yang artinya adalah tidak mengambil hal-hal yang tidak bermanfaat nanti di akhirat. Tidak melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya nanti di akhirat. Yang tidak bisa menambah berat timbangan dan tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hanya mengambil dari dunia ini apa saja yang bisa mengantarnya ke surga. Dia hanya memanfaatkan dan melakukan perbuatan-perbuatan di dunia ini yang bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ya, karena harta ini semuanya akan hilang, akan sirna. Yang tersisa adalah tanggung jawabnya. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Pada hari itulah ketika bumi telah dihancurkan dan manusia dibangkitkan, datanglah Tuhanmu dan juga para malaikat saffan saffa dengan bersaf-saf. Nah, hal ini terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala datang untuk mengadili manusia. Jadi ketika terjadi kebangkitan manusia dari alam kuburnya setelah terjadinya hari kiamat. Jadi hari kiamat ini ketika bumi telah dihancurkan, idza dukkatil ardu dakkan dakka, bumi telah dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Kemudian manusia pada saat itu semuanya mati. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Semuanya mati dan binasa. Apa saja yang ada di bumi ini dan apa saja yang di langit, semua makhluk binasa. Nah, pada hari itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaumahum barizuna 'ala Allah. Di mana pada hari itu mereka semua telah binasa, lalu Allah Subhanahu wa taala datang dan mengatakan kepada seluruh makhluk yang telah mati tersebut, limanil mulkul yaum. Siapakah yang memiliki kerajaan pada hari ini? Tidak ada yang menjawab. Lalu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjawab.
lillahil wahidil qahhar. Kerajaan dan kekuasaan pada hari itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Maka pada hari itulah setiap jiwa akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah dia perbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang melakukan kebaikan pasti dia akan melihatnya walaupun sebesar biji zarrah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Demikian juga siapa saja yang melakukan perbuatan kejahatan, keburukan, maksiat, dosa, dia akan melihatnya walaupun dosa itu sangat kecil. Nah, maka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semuanya akan datang pada hari itu untuk mengadili manusia. Dan hal ini terjadi nanti setelah manusia dibangkitkan dari alam kuburnya dan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan mereka menunggu, menanti dimulainya pengadilan yang sangat adil. Manusia pada saat itu setelah dibangkitkan, maka mereka menanti, menunggu kapan Allah Subhanahu wa taala datang untuk mengadili mereka, untuk menghisap mereka. Ditunggu sehari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun. Mereka menanti, belum juga datang-datang. Sehingga manusia pada saat itu mengalami kondisi yang sangat memberatkan, di mana matahari didekatkan kepada mereka, sehingga sebagian manusia keringatnya membanjiri kakinya, sampai ke lututnya, sampai ke pinggangnya, sampai ke lehernya, bahkan ada yang tenggelam. Di situ ada manusia yang mendapatkan beberapa bentuk-bentuk siksaan. Lalu mereka terus menanti kapan Allah Subhanahu wa taala datang untuk menyudahi hal ini dan menetapkan hisab tersebut. Mereka menanti 10 tahun sudah lewat, 20 tahun sudah lewat, 1000 tahun lewat, belum juga dimulai. Sampai pada akhirnya 50.000 tahun. Mereka menanti. Bisa kita bayangkan penantian, kadang kita antrian saja menanti giliran kita dipanggil. Ya, baik antrian di kantor-kantor instansi misalnya, dalam belanja, di kasir. Kita menanti terkadang 15 menit, 10 menit, 1 jam kita sudah bosan, sudah capek menanti. Gimana kalau antrinya 1 hari penuh, antrinya 1 minggu penuh berjalan, antrinya 1 tahun. Nah, ini penantian 50.000 tahun, bukan waktu yang pendek. 50.000 tahun penantian yang dipenuhi dengan kesulitan-kesulitan. Sehingga ketika manusia sudah sampai pada puncaknya, puncak kesulitan, maka mereka bersepakat untuk mendatangi manusia-manusia pilihan Allah, yaitu para rasul. Mereka bersepakat untuk mendatangi para rasul ini agar supaya mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar segera dilaksanakannya pengadilan pada hari itu. Maka mereka datang kepada Nabi Adam. Mereka mengatakan Nabi Adam yang pantas. Karena Nabi Adam itu ayah kita semua. Dialah yang bertanggung jawab untuk kita semua. Mari kita datang kepada Nabi Adam. Maka mereka datang pada Nabi Adam. Dan mengatakan, wahai Adam, engkau adalah ayahnya manusia. Engkau adalah Nabi Allah dan ayahnya manusia.
maka tolong menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, minta agar supaya segera dilakukan pengadilan supaya jelas. Maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan, aku tidak bisa. Sebab aku malu pada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan telah melakukan satu pelanggaran di mana Allah Subhanahu wa taala melarangku untuk memakan buah di surga, salah satu pohon dan buah di surga, namun aku melanggarnya. Kalau begitu, pergilah kalian minta kepada Nabi Nuh alaihissalam, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun pergi berangkat mencari Nabi Nuh, lalu menghadap pada Nabi Nuh dan mengatakan, wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah utus ke permukaan bumi ini. Maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dilakukan dan ditegakkan pengadilan. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, saya tidak bisa melakukan hal itu. Karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala telah melakukan suatu kesalahan, yaitu ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala permintaan yang dilarang, yaitu ketika beliau meminta kepada Allah agar supaya anaknya diselamatkan dari banjir bandang yang menenggelamkannya. Padahal anak tersebut adalah anak yang durhaka dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya dan mengatakan kepada Nabi Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih, fala tas'alni. Janganlah, dia adalah bukanlah anak yang soleh, dan jangan meminta kepadaku ya untuk diselamatkan orang yang sudah kufur, yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan bahwasanya orang-orang yang kafir, mati dalam kafir, tidak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berangkat pergi kepada Nabi Ibrahim dan menyampaikan permintaan yang sama. Lagi-lagi Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak bisa. Karena saya telah melakukan kedustaan. Sudah mengucapkan dan melakukan 2 kali kedustaan. Maka aku malu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa tersebut atau kesalahan itu. Ya, padahal beliau berdusta ini, pertama dustanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua dustanya adalah untuk pribadinya, untuk istrinya. Untuk menyelamatkan jiwa dan menyelamatkan kehormatan keluarganya. Sehingga beliau berdusta. Dusta yang pertama adalah ketika orang-orang bertanya kepadanya, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim? Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini kepada berhala-berhala kami, wahai Ibrahim? Sampai hancur, patah-patah dan pecah berhala-berhala yang mereka sembah. Ya, apakah kamu yang melakukan hal ini, wahai Ibrahim? Maka Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ibrahim mengatakan, bukan saya. Yang hancurkan ini adalah ini yang paling besarnya nih, yang masih tersisa. Coba lihat, dia sendiri yang tersisa. Yang lainnya hancur. Berarti ini yang lakukan ini. Apalagi di tangannya ada kapak, karena sudah digantungkan kapak di tangan patung tersebut. Coba tanya patung-patung yang hancur-hancur itu. Kalau mereka bisa berbicara,
Maka faraja'u ila anfusihim. Lalu mereka sadar, oh ya betul juga ya. Ini kok tidak bisa berbicara, kita sembah. Maka Ibrahim mengatakan ini kedustaan pertama. Kedustaan yang kedua adalah ketika istrinya ingin dirampas kehormatannya oleh raja yang zalim pada saat itu. Lalu Ibrahim mengatakan, hadhihi ukhti, ini adalah saudariku, di mana ketentuan dan undang-undang yang berlaku pada saat itu bahwasanya sang raja tidak akan merampas kehormatan wanita yang bersama dengan saudaranya. Kalau istri maka dirampas, tapi kalau dia adalah saudara maka tidak diambil. Maka untuk menyelamatkan kehormatannya dan kehormatan istrinya, Ibrahim mengatakan ini adalah saudariku. Dan juga eh, sehingga pada saat itu tidak jadi eh, ditangkap dan diambil kehormatannya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, pergilah kalian kepada Nabi Musa yang merupakan kalimullah, yang merupakan nabi yang Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepadanya tanpa perantara. Maka mereka pergilah kepada Nabi Musa alaihissalam dan mengatakan, wahai Nabi Musa, engkau adalah nabi yang Allah berbicara langsung kepada Anda tanpa ada perantara. Maka mintalah kepada Allah agar supaya segera melaksanakan dan menegakkan peradilan. Maka Nabi Musa mengatakan, saya tidak bisa. Karena saya telah membunuh jiwa. Saya telah pernah melakukan suatu kesalahan, yaitu membunuh manusia. Yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam menonjok, memukul, meninju seorang yang bukan dari sukunya, kaumnya. Dipukul sekali, kemudian langsung mati. Maka Nabi Musa mengatakan, saya tidak bisa. Saya telah melakukan kesalahan ini dan saya malu menghadap pada Allah dengan satu kesalahan ini. Pergilah kalian kepada Nabi Isa bin Maryam. Maka mereka pun juga mereka berangkat kepada Nabi Isa alaihissalam dan mengatakan, Anda adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala, merupakan ruh dari Allah. Maka menghadaplah kepada Allah, minta agar supaya segera dilaksanakan peradilan. Nabi Isa alaihissalam menolak, dan dalam hadis tersebut Rasulullah tidak menyebutkan apa alasan Nabi Isa alaihissalam menolak permintaan itu. Lalu Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada mereka ini, pergilah kalian kepada Nabi Muhammad. Lalu mereka pun berangkat kepada Nabi Muhammad SAW dan meminta permintaan yang sama. Lalu Nabi Muhammad menjawab, ana laha, ana laha. Sayalah orangnya, sayalah orangnya. Sayalah orangnya yang pantas dan bisa melakukan hal itu. Maka beliau pun datang ke bawah arsy, lalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan berbagai macam banyak puji-pujian kepada Allah. Puji-pujian yang Allah ilhamkan kepada beliau di hari tersebut, yang Rasulullah tidak ingat lagi ketika meriwayatkan dan menceritakan hal itu kepada para sahabat. Lalu setelah mengucapkan puji-pujian yang banyak pada Allah, Allah katakan padanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepalamu, berhentilah, cukuplah bersujud. Was'al tu'tah, wasfa tusyaffa, mintalah, engkau akan diberikan, minta syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW meminta agar supaya Allah datang melakukan pengadilan, menetapkan hisab kepada manusia. Sebab manusia sudah mencapai kepada puncak kesulitannya. 50.000 tahun menanti waktu yang sangat lama.
Maka inilah syafaat yang pertama yang dinamakan dengan syafaat kubra atau syafaatul uzma. Syafaat terbesar yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW, dan inilah yang dimaksud dengan al-maqam al-mahmud. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tempat yang terpuji, kedudukan yang terpuji, yaitu satu-satunya nabi yang bisa meminta syafaat agar supaya Allah Subhanahu wa taala memulai peradilan. Maka setelah syafaat itulah wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Datanglah Allah Subhanahu wa taala yang diiringi bersama dengan para malaikat-malaikat bersaf-saf. Malaikat datang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bersaf-saf untuk menyaksikan pengadilan pada hari itu. Dan ahlu sunnah wal jamaah, para salafus soleh, memahami ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul datang. Zat Allah yang datang, bukan rahmatnya, bukan ilmunya, bukan hikmahnya, tetapi zat Allah Subhanahu wa taala yang datang pada hari itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala datang? Wallahu a'lam. Kita tidak mengetahui. Ini adalah merupakan hal yang rahasia yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengabarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala datang. Yang jelasnya Allah telah menginformasikan pada kita bahwasanya dirinya datang pada hari itu, dan juga pada para malaikat-malaikatnya juga pada datang pada hari itu dengan bersaf-saf untuk memulai pengadilan. Lalu dihisaplah manusia satu persatu. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan didatangkan pada hari itu neraka jahanam. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW meriwayatkan, yu'ta bi jahannam walaha sab'una alfa zimam. Pada hari tersebut didatangkan neraka jahanam, api neraka jahanam, di mana neraka jahanam ini ditarik dengan 70.000 tali kekang. 70.000 tali kekang. Ma'akul lizimamin sab'una alf malak yajurrunahu. Setiap satu tali kekangnya itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Subhanallah. Bisa kita bayangkan, 70.000 tali untuk menariknya, dan setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Hadis yang sahih, yang kita harus yakini kebenarannya. Berarti jumlah malaikat yang menariknya adalah 70.000 kali 70.000. Berapa itu 70.000 kali 70.000? Sudah 4.900.000.000 ya. Gitu ya. Atau ya, kalau kita lihatnya nolnya berarti 8 ya. Jadi sekitar 4.900.000.000 malaikat. Jumlah manusia pada hari ini di permukaan bumi hanya berjumlah kurang lebih 3,5 miliar ya. Malaikat yang menarik pada hari itu 4.900.000.000. Dan kita bisa bayangkan bagaimana malaikat yang postur tubuhnya sangat besar. Nah, pada hari itu didatangkanlah neraka jahanam. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itulah manusia akan mengingat-ingat amalan-amalannya yang pernah dia lakukan di dunia. Dan biasanya kalau seperti ini yang diingat adalah amalan-amalan buruknya. Misalnya ya, kalau ada seorang yang ditangkap lalu dipenjarakan, kemudian akan disiksa
akibat daripada perbuatannya, maka yang dia ingat itu adalah perbuatan-perbuatan dosanya karena siksaan di depannya. Nah, begitulah manusia ketika melihat neraka jahanam, yatadzakkarul insan, maka dia akan mengingat segala amalan-amalan buruknya yang menyebabkan, yang bisa mengancam dirinya dilemparkan ke dalam neraka jahanam tersebut. Diingat loh, semuanya akan muncul. Perbuatan-perbuatan dosa yang telah pernah dilakukan. Wa anna lahu dzikra. Namun tidak ada lagi manfaatnya, tidak ada lagi gunanya untuk mengingat-ingat, untuk menghadirkan, untuk menyesali. Tidak ada gunanya untuk menyesalinya. Karena hari itu adalah hari pembalasan, bukan lagi hari beramal. Maka betapa celakanya manusia ketika pada hari itu mengingat berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa. Di sana ada perbuatan zolim pada diri sendiri, meninggalkan sholat berjamaah bagi laki-laki, meninggalkan sholat fardu, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, mulai dari dosa-dosa yang diucapkan oleh lisan, dusta, ghibah, namimah, dosa-dosa hati, membenci, hasad, iri, dengki, melakukan perbuatan zina, perjudian, memakan makanan yang haram, dan berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa-dosanya dia akan ingat pada hari itu. Wa anna lahu dzikra, tapi tidak ada gunanya penyesalan ketika mengingat dosa-dosa tersebut. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada hari itu dia akan mengatakan, ya laitani, penyesalan yang sangat dalam. Saking menyesalnya, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadihi. Pada hari itu dia bukan cuma gigit jari tapi gigit dua tangan. Kalau gigit jari saja ya, menunjukkan penyesalan yang dalam. Bagaimana kalau yang digigit itu semua jarinya, dua tangannya, ya'uddu yadayhi. Dia akan menggigit dua tangannya. Penyesalan yang sangat dalam. Ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, alangkah baiknya jika aku telah mempersembahkan amal-amal soleh untuk kehidupanku ini. Nah, dulu di dunia apa yang dilakukan? Bukankah di dunia dulu hidup juga? Kenapa di akhirat lah lalu dia katakan inilah hidupku? Kenapa di dunia dia tidak mengatakan bahwasanya saya sudah menyiapkan untuk kehidupan duniaku ini dengan harta yang berlimpah, dengan fasilitas. Sehingga di sini kita melihat bahwasanya manusia-manusia pada hari itu tidak menganggap kehidupan dunia itu sebagai suatu kehidupan. Qaddamtu li hayati, untuk kehidupanku ini. Berarti pada hari itu semua manusia sadar bahwasanya kehidupan yang hakiki sebenarnya kehidupan akhirat. Bukanlah kehidupan dunia. Dia sudah lupakan itu. Kehidupan dunia bukanlah apa-apa. Dan bukanlah hal yang patut untuk dibanggakan dan diperjuangkan. Manusia akan menyesal kenapa tidak mempersiapkan untuk kehidupan ini. Yang sekarang ini yang dihadapi yaitu di akhirat. Menunjukkan bahwasanya kehidupan yang hakiki, yang patut untuk diperjuangkan, yang patut untuk dipersiapkan, bekal sebanyak-banyaknya adalah kehidupan akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Wa inna ad-dar al-akhirah lahiyal hayawan. Dan kehidupan kampung akhirat lahiyal hayawan, itulah sebenarnya kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang patut dan pantas untuk kita siapkan. Bukan kehidupan dunia ini yang fana, yang pada akhirnya akan hilang. Kecuali sebagai ladang, sarana untuk mengumpulkan bekal akhirat. Beramal di dunia untuk akhirat, bukan beramal di dunia untuk membangun mahligai di dunia, tetapi untuk membangun istana-istana di akhirat kelak. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini, yang menyesal akibat
ya, daripada kelalaian-kelalaian yang dilakukan. Dan semua manusia akan lalu, semua manusia akan menyesal. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bahwasanya Rasulullah mengatakan manusia pada hari itu akan menyesal. Semuanya akan menyesal. Orang yang melakukan perbuatan maksiat menyesal kenapa melakukan perbuatan maksiat tersebut. Seandainya dia tidak melakukan perbuatan maksiat itu, karena kemaksiatan sesaat saja nikmat yang dirasakan, lalu yang tersisa adalah dosanya dan azabnya. Maka orang yang melakukan perbuatan maksiat menyesal kenapa melakukan perbuatan tersebut. Dan orang yang melakukan ketaatan juga menyesal kenapa tidak memperbanyak dan menambah ketaatan. Semuanya menyesal. Semuanya menyesal. Semuanya mengatakan ya laitani qaddamtu li hayat. Yang melakukan perbuatan maksiat menyesal seandainya dia tidak melakukan perbuatan maksiat dan mengisi kehidupannya dengan amal-amal soleh. Dan orang-orang yang melakukan amal soleh juga menyesal kenapa tidak lebih diperbanyak dan diperkuat kualitasnya. Semuanya akan menyesal. Fayauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu Allah akan mengazab dengan azab yang belum pernah dilakukan dan dirasakan oleh manusia sebelumnya. Allah akan menyiksa dengan siksaan yang tidak pernah dilakukan oleh manusia. Dahsyatnya. Sekeras apapun siksaan yang dilakukan oleh manusia kepada orang lain, ketika dia menzoliminya, maka siksaan itu belum apa-apa dibandingkan siksaan Allah kepada orang-orang yang kufur, yang musyrik, yang munafik, yang pelaku-pelaku dosa yang mendapatkan azab pada hari itu. Kalau kita merenungkan, mengingat-ingat siksaan yang terberat yang kita rasakan di dunia ini selama kita hidup. Coba kita ingat-ingat kembali siksaan yang terberat yang kita rasakan. Maka itu belum ada apa-apanya. Semuanya akan hilang dan terlupakan dengan siksa yang lebih berat yang akan dirasakan pada hari kiamat. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat bahwasanya didatangkan manusia yang paling susah di dunia ini. Lalu dicelupkan ke surga, dilupakan semua kesulitan-kesulitan. Dan didatangkan manusia yang paling enak hidupnya di dunia ini. Lalu dicelupkan di neraka sekejap saja, dia lalu melupakan segala bentuk kenikmatan tersebut. Nah, ini sudah sangat cukup sebagai cambuk bagi manusia, sebagai benteng bagi manusia untuk tidak berpikir, apalagi ingin mencoba-coba melakukan perbuatan maksiat, yang akibatnya adalah azab dan siksaan yang belum pernah dirasakan oleh manusia dahsyatnya di dunia ini. Wala yusiqu wathaqahu ahad. Allah Subhanahu wa taala akan mengikat manusia ini dengan ikatan belenggu rantai yang tidak ada duanya di dunia ini, yang belum pernah manusia lakukan. Manusia mungkin di dunia ini ketika memenjarakan seseorang diikat, dirantai, dibelenggu, diborgol, itu belum ada apa-apanya. Dengan ikatan yang Allah Subhanahu wa taala akan ikat, borgol yang Allah akan belenggu para penghuni-penghuni neraka nanti pada hari kiamat, yang mana mereka tidak akan bisa lepas dan keluar lagi darinya. Mereka tidak akan bisa lolos lagi darinya. Mereka akan terperangkap, terbelenggu, dan diazab dengan sepedih-pedihnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang karena telah menghabisi hidupnya dan mengisi hidupnya dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala.
dengan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, dengan tafakkurnya, dengan anggota tubuhnya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam segala keadaannya, ketika dia berdiri, berjalan, duduk, baring, senantiasa mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah pada Allah yang menjadikan hatinya mutmainnah, tenang. Maka jiwa-jiwa seperti inilah yang akan dipanggil oleh malaikat pada pada saat mereka menghadapi sakratul maut dan ketika mereka berada di akhirat kelak. Jadi panggilan ini akan dipanggil 2 kali bagi pemilik jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang dipenuhi dengan ketakwaan dan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa-jiwa yang membawa tubuhnya untuk senantiasa tunduk patuh menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia akan menghadapi sakratul maut, datanglah malaikat maut dan diserukan padanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu, yaitu ketika lepas rohnya dan kembali kepada Tuhannya, menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan mardiyah. Radiyah dengan tenang, dengan rela, dengan senang hati. Mardiyah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rohnya pun keluar dengan tenang, dengan lembut, disambut oleh para malaikat dan dikafankan dengan kain kafan yang paling lembut, sutra, dan diberikan pengharum parfum yang terharum dari kasturi. Lalu mereka disebut namanya dengan nama-nama yang indah, ya, nama-nama yang pernah mereka miliki di dunia. Mungkin dikatakan sebagai hafiz Quran, digelar sebagai alim, digelar sebagai zuhud, digelar sebagai ahli ibadah. Nama-nama yang indah, yang terbaik yang dia miliki. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan begitu juga pada hari kiamat pun juga akan dipanggil lagi untuk kembali kepada Tuhannya. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah wahai jiwa yang tenang ini ke dalam hamba-hambaku. Kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka akan dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang. Betapa bahagianya ketika dikumpulkan bersama dengan ahlul jannah. Dikumpulkan bersama dengan para ahli ibadah, para malaikat-malaikat, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, para orang-orang soleh, para siddiqin, para syuhada, dikumpulkan bersama dengan mereka adalah merupakan pertemuan dan perkumpulan yang sangat membahagiakan. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah berkumpul bersama dengan para hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Surga Allah Subhanahu wa taala yang telah dipersiapkan dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas dan kenikmatan yang mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dan simpankan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Allah Subhanahu wa taala simpankan bagi mereka yang akan menyejukkan hati mereka dan mata mereka pada hari kiamat. Kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat langsung oleh mata, belum pernah dirasakan oleh manusia kenikmatan yang seperti itu, dan tidak terbersih dalam pikiran mereka sejauh manapun mereka memikirkan suatu kenikmatan dan keindahan, belum sampai kepada kenikmatan dan keindahan yang hakiki yang terdapat di surga tersebut. Wadkhuli jannati. Maka inilah ujung akhir
kesudahan bagi orang-orang yang memiliki hati yang tenang, jiwa yang tenang, yang dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan, akhirnya ujungnya adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka di surga. Akhwat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan ajakan dan motivasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa membenahi hati kita ini, untuk memperbaiki hati kita ini. Ya, perlu kita memanage hati kita ini, manajemen qalbu, memanage hati kita ini untuk senantiasa bisa tenang, untuk biasa senantiasa beriman pada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dipanggil dengan panggilan yang indah ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dipanggil untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada surga-surganya. Demikian yang bisa kita bahas dan tadabburi dari surat Al-Fajr. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya sehingga akhir surah ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang akan datang kita bisa melanjutkan kepada surat Al-Balad. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Baik Ustaz, insyaallah jazakumullah khairan. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan Bapak. Ya, tertutup mic-nya. Langsung saja mungkin ya, mewakili MC. Silakan Pak Danang kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Ustaz. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Ustaz atas kesempatan waktunya. Tadi dijelaskan kondisi di padang mahsyar ya, di mana manusia menanti selama 50.000 tahun. Nah, mungkin dalam pemahaman saya Ustaz mohon dibenarkan. 50.000 tahun itu kan berarti ada pergiliran, ada siang dan malam. Ya. Kan di padang mahsyar itu karena sudah ganti bumi kita ini sudah tidak ada lagi matahari didekatkan tapi sudah tidak berputar lagi terhadap porosnya, tidak berputar pada bumi, sehingga menurut pemahaman saya mungkin hanya siang terus Ustaz ya. Dan siang dan malam, artinya tidak ada lagi malam, hanya ada siang terus karena matahari sudah tidak lagi berputar pada porosnya dan diganti dengan yang lain sehingga kita berkumpul di situ. Artinya hitungan 50.000 tahun menurut hitungan bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam hadis tersebut ketika Rasulullah SAW menyebutkan, jadi benar bahwasanya pada hari itu ya sudah karena langit dan bumi telah dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan. Pada saat itu juga matahari sudah digulung ya, dan dihilangkan cahayanya, sehingga pada hari itu kondisinya ya tidak lagi seperti di dunia, ada matahari terbit terbenam untuk kita menghitung satu hari, satu malam, 2 hari dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Jadi redaksi hadisnya Rasulullah mengatakan di hari tersebut
fi yaumin kana miqdaruhu, kadarnya. Jadi artinya setara. Jadi maksud daripada hadis itu adalah setara. Jadi miqdaruhu khamsina alfasana, setara 50.000 tahun. Jadi ya memang tidak terjadi siang malam untuk kita menghitung 1 hari, 2 hari, sepekan, 1 bulan, setahun. Tetapi lamanya itu setara 50.000 tahun. Jadi yang terhitung di sini adalah lamanya, yang mana lamanya tersebut setara dengan 50.000 tahun lamanya. Allah Ta'ala. Ya, makasih Ustaz. Syukron atas jawabannya Ustaz. Afwan. Ya, berikutnya dari Ibu Endang Salsa, silakan diaktifkan mikrofonnya. Ibu Endang Salsa, fadhal. Masih ada ya pesertanya? Ini ada mau izin bertanya, tapi belum ada pertanyaannya. Ya Ustaz, sama itu tadi dengan saya Ustaz, cuma tadi pakai akunnya Uminya itu. Oh, baik, Masya Allah. Iya, baik. Iya, berikutnya pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Ustaz, apa hukumnya mayat seorang Muslim dijadikan sadaver? Apa ini sadaver? Tubuh seseorang yang sudah meninggal yang dijadikan praktek bagi mahasiswa kedokteran. Yes, Ustaz. Baik, dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya kasru azmi al-mayyit kakasrihi hayyan, mematahkan tulang jenazah itu sama saja mematahkannya ketika dia dalam keadaan hidup. Artinya tidak boleh menyakiti, menzolimi jasad manusia yang telah mati, karena sama saja hal itu ketika dia hidup. Ya, sebagaimana ketika dia hidup dia akan merasa kesakitan, tersiksa, terzolimi, maka demikian juga halnya ketika dia mati tidak boleh diperlakukan hal yang sama. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang untuk melakukan muslah, yaitu apa namanya, melakukan memotong-motong mayat dan juga memutilasi mayat ketika dalam peperangan. Ya, dalam peperangan saya dilarang. Padahal dalam peperangan menyebabkan manusia terkadang ingin melampiaskan amarahnya sehingga mencabik-cabik dan memutilasi jasad. Rasulullah larang. Rasulullah melarangnya. Nah, oleh karena itu hukum asalnya bahwasanya tidak boleh melakukan hal tersebut kepada jasad. Jasad ini tetap dihormati. Manusia adalah merupakan makhluk yang terhormat baik ketika dia hidup maupun ketika dia mati, sehingga tidak boleh diperlakukan hal tersebut. Nah, bagaimana dengan kondisi-kondisi yang sangat dibutuhkan, di mana ilmu kedokteran tersebut sulit untuk dipahami dan bisa dipraktekkan kecuali dengan melalui jenazah. Sebab kalau ingin dipraktekkan pada manusia yang masih hidup, maka akan bisa membahayakan dan menyakitinya lebih besar lagi. Maka dianggap bahwasanya jenazah ini adalah alternatif. Nah, apakah hal tersebut dibolehkan dalam kondisi yang sangat dibutuhkan untuk bisa memahami ilmu tersebut yang akan membantu kehidupan manusia setelah ini? Maka ulama kita mengatakan pada dasarnya tidak boleh hal itu dilakukan pada jasad muslim. Nah, kalau memang itu hal tersebut sangat dibutuhkan, maka
tidak boleh dilakukan hal itu kepada jasad muslim. Sebab jasad muslim ini jauh lebih terhormat. Maka hal itu tidak boleh dilakukan kepada jasad muslim. Kalau masih bisa diperlakukan pada hewan, maka itu yang lebih bisa. Dan kalau tidak, maka dan merupakan kebutuhan, maka itu boleh dilakukan, tetapi pada batas-batas yang sangat terbatas dan tidak secara bebas melakukan hal tersebut dengan penuh hati-hati, dan itu pun juga tidak pada jasad seorang muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz. Selanjutnya kami persilahkan pada seluruh peserta yang ingin bertanya bisa melalui bisa bicara langsung atau via chat room. Ya, silakan. Ya. Kami bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, sembari menunggu yang lain. Afan Ustaz mau bertanya, kalau misal ada keluarga yang bernatal, kemudian kita datang ke rumahnya karena suatu hal, boleh bersalaman saja tanpa ucap hari raya mereka, karena memang kondisi keluarga banyak yang non muslim. Jadi dia cuma datang karena ada satu hajat dan hanya bersalaman tanpa mengucapkan hari selamat itu. Ya, Ustaz. Ya, kalau misalnya kita datang berkunjung bukan karena bertepatan atau bukan tujuan untuk memberikan selamat kepada dia dalam perayaan hari Natal misalnya, atau hari tahun baru, atau hari-hari besar mereka, datang memang suatu kebutuhan, keperluan, atau sebagaimana kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yang tidak ada sangkut pautnya dengan hari tersebut, maka tidak mengapa kita datang kepadanya, bukan tujuan untuk memberikan selamat. Dan ketika datang pun juga ya, tidak perlu untuk memberikan selamat kepadanya, dan tidak perlu untuk memberikan selamat. Kita datang sebagaimana biasanya datang kepadanya di hari-hari biasa, menyikapinya sama dengan hari-hari yang lain yang tidak ada keistimewaan di dalamnya. Dan kalau bisa menghindari hari tersebut, maka ini lebih baik. Kalau bisa menghindari hari itu, maka itu jauh lebih baik, agar supaya tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang mungkin terlarang, ya, atau terperangkap dalam kondisi-kondisi yang sulit untuk dihindari. Allah Ta'ala. Ya, masih ada peserta yang mau bertanya? Ya, kami bacakan lagi, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Afwan Ustaz ingin bertanya, ada pertanyaan dari seorang teman, katanya dia bermimpi dan dalam mimpinya ada suara yang memerintahkan untuk membaca doa Nurun Nubuwah. Saat terbangun, dia bertanya ke beberapa orang tentang mimpi itu. Namun ada dua orang kiai yang justru berkata jangan sampai diamalkan doa tersebut karena ada risikonya. Bahkan salah satunya bilang, saya tidak berani mengajarkan doa itu. Kalau boleh tahu, ada apa dengan doa tersebut dan apakah sebaiknya saya tetap lakukan amalannya? Afwan, tadi sempat terputus. Doa Nurun Nubuwah, Ustaz. Jadi dia Nur? bermimpi. Nurun Nubuwah. Saya baru dengar nih. Iya, dia katanya dia bermimpi dan ada suara yang memerintahkan membaca doa Nurun Nubuwah. Tapi tidak ada juga redaksi doanya yang dia sampaikan karena
dia bertanya ke kiai-kiai dan para kiai tidak mau mengajarkan. Katanya ada risikonya. Apakah memang ada doanya ini Ustaz atau gimana? Terus terang Allah alam, saya juga tidak tahu apa yang dimaksud dengan doa nurun nubuwah. Ya perlu dijelaskan kalau memang dia tahu, untuk kita bisa melihat apa isi daripada doa tersebut. Kalau doa itu isinya adalah baik sesuai dengan tuntunan syariat, maka tidak mengapa diamalkan. Tapi kalau di dalamnya terdapat hal-hal yang menyimpang, khususnya dalam masalah akidah, ya, maka ya tentu tidak boleh. Dan mimpi ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan syar'i. Ya, yang menjadi landasan syar'i kita adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Adapun mimpi maka ini tidak dijadikan sebagai sandaran suatu amalan-amalan ibadah, sebagaimana hal itu telah ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Allah. Ya, masih bisa tadi pertanyaan? Ya, silakan. Tapi Ustaz, ada lagi nih kami bacakan. Bagaimana hukum membelikan orang yang mengamanahkan melalui kita barang-barang yang pro Yahudi Israel? Seperti misalkan seorang driver ojol yang menerima orderan produk McD, Starbucks, KFC, atau yang lainnya. Lalu bagaimana seharusnya menyikapinya? Apakah jika ia menerima orderan tersebut, maka ia termasuk mendukung dan mendapatkan dosa atas kezaliman terhadap saudara seiman, atau itu tidak termasuk karena hanya sebuah profesionalisme kerja? Benar hanya Ustaz. Baik, transaksi dengan non-Muslim, hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Dan memang pada dasarnya orang-orang non-Muslim itu mengumpulkan hartanya memang untuk kalau bukan untuk mencari kehidupan dunianya, juga sebagian di antara mereka memang mendonasikan hartanya ini untuk mendukung agamanya. Dan ini sudah terjadi sejak zaman-zaman Rasul. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna tsumma takunu 'alaihim hasratan tsumma yughlabun walladzina kafaru fi jahannam yuhsyarun, dan seterusnya. Bahwasanya orang-orang kafir ini memang mengumpulkan harta ini untuk digunakan menghalang-halangi jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk memusuhi orang-orang beriman. Mereka akan membelanjakan harta-harta tersebut, namun tetap juga akan dikalahkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka memang seperti itulah orang-orang kufar. Ya, mereka menggunakan hartanya ini di jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi, bahkan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Namun hal itu tetap dilakukan oleh Rasulullah, bertransaksi dengan mereka. Maka hukum asal daripada transaksi itu adalah halal. Dan menjadi wakil atau perantara, ya, dalam hal ini misalnya sebagai kurir, mengantarkan hal tersebut, maka hukum asalnya dia mengantarkan sebuah transaksi yang hukum asalnya adalah mubah, sehingga mengantarkannya juga hukumnya adalah mubah. Nah, adapun yang berkaitan dengan ini adalah produk perusahaan yang merupakan pendukung Israel misalnya, maka ini berkaitan dengan sikap. Ya, beda hukum transaksinya dengan hukum sikapnya. Ya. Jadi memboikot mereka ini adalah sikap. Berkaitan dengan transaksinya adalah hukum yang tidak ada hubungannya. Artinya ketika transaksi itu
bebas daripada hal-hal yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'i dalam hukum jual beli, ya selama tidak ada hal-hal yang bertentangan maka hukum asalnya adalah mubah. Adapun sikap maka ini berbeda, artinya tidak ada kaitannya dengan hukumnya, artinya tidak mengubah hukumnya bahwasanya transaksinya menjadi haram, ya. Atau kurirnya ini menjadi berdosa dan haram ketika mengantarkannya, ya karena ini bukan benda yang haram dan transaksinya pada dasarnya mubah. Nah, cuman ya itu tadi bahwasanya dia adalah sikap, ya sikap untuk memboikot, ya, sikap untuk memboikot, maka hal ini ketika hal itu dibutuhkan maka dilakukan, dan ketika tidak maka ya tidak dilakukan, dan tidak menjadikan hukum transaksi tersebut menjadi haram, ya, atau menjadi terlarang. Dengan demikian ya yang memiliki profesi sebagai ojel dia mengantarkan sesuatu yang mubah pada dasarnya, dan di sini dia tidak dikategorikan membantu untuk membiayai perang misalnya, ya tidak, karena itu tidak secara langsung. Jadi tidak bisa dikaitkan bahwasanya hukumnya menjadi haram, ya, dan transaksinya menjadi haram, ya, karena hukum asalnya adalah mubah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Andi Adia Mutmainnah. Bagaimana masa iddah seorang istri yang suaminya meninggal? Apakah boleh keluar untuk hal-hal tertentu, misal mengantar anak sekolah, membeli sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain? Wanita yang menjalani masa iddahnya yang disebabkan karena kematian sang suami, ini dilakukan selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Di situ dia tidak boleh berdandan, tidak boleh menggunakan parfum, dan tidak boleh melakukan akad nikah atau khitbah pelamaran. Nah, ini adalah merupakan ketentuan bagi seorang yang menjalankan masa iddahnya yang diakibatkan atau yang sebabnya adalah kematian sang suami. Nah, dia pun juga pada asalnya adalah menetap di rumah dan tidak keluar rumah. Pada dasarnya adalah menetap di rumah dan tidak keluar rumah. Kecuali dalam kebutuhan-kebutuhan pokoknya yang mesti dia lakukan dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Ya, misalnya sebagaimana diberikan contoh, mengantar anak sekolah dan tidak ada misalnya ojek yang bisa mengantar, atau mungkin biayanya besar tidak mampu untuk dibayar, ya, sehingga menyebabkan dia terpaksa harus mengantarkan anaknya, karena kalau tidak anaknya tidak akan sekolah. Maka ini adalah kebutuhan yang mendasar. Belanja ke pasar misalnya, tidak bisa pesan online misalnya, atau sulit atau tidak memungkinkan, ya, sehingga dia terpaksa harus keluar rumah untuk belanja, makanya dia tidak mengapa. Ya, dia keluar untuk ma'isyahnya, kehidupannya yang tidak bisa dihandle oleh orang lain dan tidak bisa ditutupi oleh orang lain, maka semua itu boleh dia lakukan dengan batasan-batasan yang sangat ketat, terbatas, ya, menghindari, ya, ketika keluar ya menghindari untuk bertabarruj, ya, tidak menggunakan pakaian-pakaian perhiasan yang bisa menyebabkan laki-laki lain tertarik untuk mengkhitbahnya, menikahinya, ya, dan senantiasa menjaga dirinya. Ini semuanya adalah merupakan bentuk penghormatan kepada suami yang telah meninggalkannya. Allah Ta'ala. Ya, baik Ustaz. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, kami bacakan insyaallah, terkait Ustaz, mana
mana yang lebih afdol, sholat sunnah rawatib di rumah atau di masjid, Ustaz? Ya, ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Baik, hukum asalnya yang terbaik adalah dilakukan di rumah. Sebagaimana hal itu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan beliau pun juga bersabda bahwasanya sebaik-baik sholat seseorang itu adalah di rumahnya, kecuali al-maktubah, kecuali yang wajib. Maka yang terbaik adalah dia lakukan di rumah. Ini hukum asalnya. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan dia sholat di masjid, sholat rawatibnya. Misalnya ada taklim setelah sholat maghrib misalnya, maka sebaiknya dilakukan di masjid. Tidak perlu dia pulang rumah dulu sholat sunat kemudian balik lagi ke masjid. Ya. Atau misalnya di perjalanan yang jauh yang tidak memungkinkan untuk pulang. Maka ketika masih memungkinkan di rumah, maka yang terbaik dilakukan di rumah. Namun jika tidak memungkinkan, maka dilakukan di mana saja, termasuk di masjid. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas apa yang disampaikan kepada kami semua di program Quran Day ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Dan selanjutnya, sebelum kita tutup set, kami persilahkan untuk closing statement berkaitan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Fadhol Ustaz. Nah, perlu untuk kita selalu membaca, mengulang-ulangi, dan merenungi ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Sehingga semakin memperkuat sifat zuhud pada diri kita, dan senantiasa menjadi motivasi untuk memperbanyak dan memperbaiki amalan-amalan kita sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kita. Dan segala kesulitan, musibah yang menimpa kita di dunia ini, ingatlah bahwasanya semua itu akan hilang dan tidak ada yang perlu untuk disesali dan diratapi ketika hilang dari kehidupan atau dari milik dunia kita ini, karena semuanya akan hilang. Allah ta'ala. Ya, baik. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Dan juga kami ucapkan pada seluruh peserta yang menghadiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan sehingga bisa bergabung kembali dalam program Quran Day yang insyaallah kita laksanakan setiap subuh Ahad. Ya, tetap semangat menjalani hari-hari libur dan tentunya mengisi ya hari-hari libur kita dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya, karena libur adalah sejatinya berpindah dari kebaikan yang satu menuju kebaikan yang lainnya. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan pada pelaksanaan program Quran Day hari ini. Kepada semuanya kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, dan mari kita tutup kegiatan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.